Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil makhluqat. Al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dewan juri yang terhormat, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata cerita yang saya beri judul Perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibni Abdullah adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam segi dunia kehidupan, yang telah memberikan risalah hidupnya, sehingga ada orang yang belum pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya akibat dari rahmatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dinanti-nantikan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan pertanyaannya adalah, apa itu yang disebut dengan rahmat? Biasanya kata rahmat dalam Al-Quran menunjukkan solusi dari persoalan hidup dalam manusia. Persoalan hidup manusia, baik itu persoalan hidup berupa bisnis, karir, rumah tangga. Apabila kita menyelesaikan masalah tersebut dengan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah risalah besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian yang insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, pada bulan Syawal, letaknya pada bulan 10 Nubuah, akhir-akhir bulan Mei, awal-awal bulan Juni, letaknya 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Haritha pergi ke penduduk Taif untuk menyampaikan risalah hidupnya berupa dakwah yang berjarak 60 mil dari kota Mekah, yang dimana Rasulullah setiap melewati suatu kabilah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi tidak seorang pun dari mereka ingin menyuruh untuk masuk ke dalam Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari mereka ingin menyembah Allah masuk ke dalam Islam. Dan pada suatu ketika Rasulullah SAW bertemu 3 bersaudara pemuka Bani Taif, yaitu Ibnu Abni Yulail, Mas'ub dan Hubaib, berserta anak-anak Bir Umair As-Saqfi untuk menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi salah satu di antara mereka berkata, berarti kain penutup Ka'bah telah robek akibat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus engkau menjadi rasul. Dan orang kedua berkata, apakah tidak ada orang lain yang Allah utus menjadi rasul kecuali dirimu? Dan yang ketiga berkata, demi Allah, aku tidak sudi berbicara dengan dirimu. Lalu bangkit Rasulullah dari duduknya, menyampaikan pendapatnya kepada mereka. Hei, apabila itu pendapat kalian mengenai diriku, mengenai penyampaian diriku mengenai Islam, maka sembunyikanlah diriku di tengah-tengah penduduk Taif ini. Maka bermukimlah Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritha selama 10 hari di penduduk Taif ini, menyampaikan risalah hidupnya.
Dan setiap pemuka-pemuka Bani Taif, penduduk Taifnya ingin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan ada pada akhirnya pemuka-pemuka penduduk Taif, pemuka-pemuka Bani Taif itu mengumpulkan masyarakatnya. Wahai masyarakatku, kumpulkan semua masyarakat, kumpulkan mereka untuk memperdayai dirinya agar kita mengusir dirinya dari penduduk Taif, dari kota kita, kota Taif. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuntuti oleh orang-orang jahat, bahkan hamba sahaya, sehingga membentuk dua barisan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh mereka. Dicerca Rasulullah, dilempari oleh batu, dicerca dengan cercaan yang pedas. Bentengnya Zaid bin Haritha tak tertahan Zaid bin Haritha, sehingga berdarahnya kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menuju kebunnya Utbah dan Syaibah yang berjarak 3 mil dari penduduk Taif. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ashku ilaika du'ata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin ilahi ila man takiluni am ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri ana radin ya rabbi ma lam taghdab alayya. Allahumma ashku ilaika du'afa quwwati, ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati, dan kelemahan siasatku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaan diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai maha pengasih di antara maha pengasih, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Ilahi, wahai Tuhanku, ila man takiluni, dari tempat ini dari mana lagi engkau akan menggiring diriku? Am ila ba'idin yatajahhamuni, atau pada tempat yang dari tempat tersebut jauh dari tempat ini, di tempat tersebut aku dihina lagi, dicerca lagi. Amila aduin malaktahu amri, atau kepada tempat yang dimana tempat itu musuh tersebut menguasai urusanku. Ana radin ya Rabbi, aku ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada diriku. La haula wala quwata illa billah. Manusia menghujat, radin. Manusia melempari batu, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menurunkan Jibril dan penjaga gunung Aksyabain untuk menerima pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku runtuhkan gunung Aksyabain ini untuk menghimpit mereka yang tak ada sopan santun ini kepada dirimu? Murka malaikat Allah melihat Rasulnya dicercah. Lalu keluar dari lisan Rasulullah kalimat yang syahdu, la innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kelak di penduduk Taif ini akan lahir tua, muda, laki-laki, wanita yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan setelah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan suatu rencana untuk kembali ke Mekah, kembali ke kota Mekah. Lalu dijawab oleh Zaid bin Haritha, ya Rasulullah, bagaimana kita ingin kembali ke kota Mekah sedangkan kita diusir dari kota Mekah? Lalu Rasulullah menjawab dengan tegas, wahai Zaid bin Haritha, insya Allah akan menolong Rasulnya dan Allah juga akan menolong agamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk bertemu dengan Suhail bin Amr untuk memberikan tanggungan kepada dirinya. Lalu Suhail bin Amr berkata, baiklah. Suhail bin Amr berkata, aku tidak akan memberikan jaminan kepada Bani Ka'ab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus utusan untuk bertemu dengan Mut'im bin Adi. Lalu Mut'im bin Adi berkata, aku akan berikan jaminan kepada Muhammad. Lalu Mut'im bin Adi mengumpulkan pasukannya, wahai pasukanku, kumpulkan semuanya, kerahkan semua pasukan, kumpulkan semua senjata, berjaga di setiap penjuru Mekah.
Lalu Mut'im bin Adi mengirim utusan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekah. Pada saat masuk ke dalam Mekah, Mut'im bin Adi menyeru kepada Bani Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, janganlah engkau bertindak semenah-menah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku telah memberikan jaminan kepada dirinya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Hajar Aswad, salat 2 rakaat di sana bersama Zaid bin Harithah. Setelah itu menuju ke rumahnya, dijawab oleh Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Mut'im bin Adi, "Wahai Mut'im bin Adi, apakah engkau menjadi pengikut dirinya dalam agama ataukah engkau hanya memberikan jaminan kepada dirinya?" Mut'im bin Adi berkata, "Wahai Abu Jahal, aku hanya memberikan jaminan kepada dirinya dan tidak mengikuti agamanya." Cerita ini diriwayatkan oleh Bukhari dari sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair. Dewan juri dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur Nabi 63 tahun, 40 tahun diutus menjadi nabi. 13 tahun diutus di kota Makkah, 10 tahun diutus di kota Madinah. Akan tetapi banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tak sepanjang umur-umur Nabi terdahulu, akan tetapi dengan umurnya yang sedikit banyak orang yang beriman kepada Allah. Rasulullah pernah ditawari tentang 3 hal, harta, jabatan, dan wanita. "Ya Rasulullah, apakah dengan hal ini engkau bisa memberhentikan dakwahmu?" Ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Kebingungan bangsa Quraisy, kaum Quraisy mengenai hal tersebut, lalu mengadu kepada Abu Thalib pamannya untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, kaum Quraisy menghadap kepada diriku untuk menghentikan dakwahmu." Dijawab oleh Muhammad, "Wahai pamanku Abu Thalib, walaupun mentari di atas tangan kananku, rembulan di atas tangan kiriku, tak akan merubah imanku." Kekuatan dakwah Muhammad SAW yang diiringi dengan akhlak budi pekertinya yang baik. Dengan akhlaknya yang baik, kata Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup cerita saya pada siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Berjalan-jalan ke kota Mekah, di kota Mekah melaksanakan haji. Jika engkau umat baginda Rasulullah, maka banyaklah mengaji. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.